Selamat pagi, saya Yanur Yance, guru mata pelajaran ekonomi pada SMA Negeri Bayi Blama yang melaksanakan PPE di SMA Santo Gabriel Maumere, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2 LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Satu orang mana silakan. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berjanji, berikan negeri jiwa raga kami. Satu orang pimpin kita dalam doa. Tuhan dan Bapak, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aksi dari ibu dengan rata juga. Oke, kita lanjut. Oke, jadi tentang jurnal penyesuaian. Kira-kira di jurnal penyesuaian itu akun-akun apa saja yang perlu mendapat penyesuaian? Yang tahu angkat tangan. Akun real dan akun nominal. Iya, jadi itu akun real dan akun nominal. Di jurnal penyesuaian itu yang perlu membutuhkan penyesuaian selain akun real dan nominal, ada akun apa lagi? Ada akun apa lagi? Perlengkapan. Iya, perlengkapan apa lagi yang berikut? Beban ayat muka. Silakan. Beban dibayar di muka. Yang berikut. Pak. Ya. Pendapatan diterima Pak. Ya, silakan. Beban yang masih harus dibayar di tahun. Ya. Yang terakhir. Ya. Penyusutan akibat hal. Jadi itu. Jadi kurang lebih ada 6 bagian. Mulai dari yang pertama itu adalah perlengkapan, yang kedua sewa dibayar di muka, lalu yang ketiga pendapatan diterima di muka, lalu yang keempat pendapatan yang masih harus diterima, lalu yang terakhir itu adalah penyusutan akibat tetap. Jadi untuk itu maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, yaitu membuat jurnal penyesuaian. Jadi membuat jurnal penyesuaian. Jadi dalam membuat
kegiatan kita ini adalah membuat jurnal penyesuaian dengan teknik penilaian itu adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Maka materi kita hari ini adalah jurnal penyesuaian. Oke, jadi jurnal penyesuaian itu apa? Kira-kira jurnal penyesuaian. Siapa yang tahu angkat tangan? Saya. Oke, yang sana. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan perubahan saldo pada akun-akun tertentu dan nantinya akan mencerminkan jumlah saldo yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Iya. Jadi jurnal penyesuaian itu jurnal yang digunakan untuk mencatat penyesuaian saldo penyesuaian pada akun-akun tertentu yang pada akhirnya menunjukkan nominal yang sebenarnya. Jadi itu jurnal penyesuaian. Yang berikut, akun-akun yang membutuhkan jurnal penyesuaian itu kurang lebih ada berapa? Iya, jadi itu ada 6. Yang pertama itu adalah apa? Ya, jadi yang pertama itu adalah tabel lengkap. Jadi yang pertama itu adalah kelengkapan. Yang kedua itu adalah pembandingan buka. Yang ketiga pendapatan yang masih harus diterima, lalu beban yang masih harus dibayar, dan yang terakhir apa yang terakhir? Jadi penyusutan akibat tetap. Jadi untuk itu kalian sudah paham, maka yang berikut adalah jika masuk ke diskusi kelompok. Jadi sekarang silakan mulai membentuk kelompok. Setelah mulai membentuk kelompok baru mekanisme nanti saya berikan. Silakan membentuk kelompok. Silakan.
beban sewa dan sebagainya. Oke. Kalau diberikan sekarang melihat sebagai apa? Oke, sekarang kita masuk presentasi. Jadi semua saya berikan untuk kelompok satu tadi. Ya. Silakan berdiri di depan, maju lalu presentasi. Oke, silakan sudah. Silakan. Silakan sudah. Satu kelompok. Silakan kelompok satu, silakan berdiri. Ini cacat kesehatan di dalam siwa di Bandung pada saat tanggal 21 siwa di Bandung sebesar 200.000 tidak perlu disesuaikan, tapi dicatat sebagai beban karena ini ditulis adalah sewa, maka ini harta, maka jumlahnya itu adalah beban sewa dengan siwa di Bandung sebesar 600.000 kurang 200.000, maka jumlahnya itu beban sewa dengan sewa di Bandung sebesar Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya Stevi. Saya Kristi. Saya Kristi. Saya Gonsa. Saya Yeni. Saya Clarita. Waktu dan kesempatan untuk membaca. Baik, data yang diketahui satu yang diketahui ada perlengkapan sebesar 700.000. Data penyesuaiannya sebesar 400.000. Jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan di bagian debit dan perlengkapan di bagian kredit sebesar 300.000. Didapat dari data saldo perlengkapan dikurangi dengan data penyesuaian sebesar didapat dari data perlengkapan saldo sebesar 700 dikurangi dengan data penyesuaian sebesar
400 sama dengan 300. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Sekarang beri kesempatan untuk ada yang bertanya berkaitan dengan beban perlengkapan dengan perlengkapan. Mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan penyesuaian jumlah program nomor 1. Saya beri waktu kesempatan. Yang mau tanya silakan. Oke, kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Coba kalian jelaskan pengertian perlengkapan dan sertakan dengan contoh perlengkapan. Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 2. Perlengkapan adalah harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai masa manfaat kurang dari 1 tahun. Contohnya, tas, tinta, ballpoint, dan pensil. Terima kasih. Oke, masih ada pertanyaan yang berkaitan dengan perlengkapan atau sudah pas? Pas. Oke, kalau sudah pas, maka kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Oke, yang berikutnya kelompok 2. Silakan. Oke, baik, selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sewa dibayar di muka pada tanggal 31 Desember sebesar 600.000. Sisa persediaan sewa dibayar di muka sebesar 200.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa di debit sebesar 400.000 dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 400.000. Yang dari kelompok kami memberi kesempatan kepada teman-teman lain untuk bertanya. Baik, saya akan bertanya. Coba kalian jelaskan pengertian beban dibayar di muka dan sertakan dengan contoh beban dibayar di muka. Kami akan menjawab. Beban dibayar di muka adalah transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban di kemudian hari. Contoh, sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, bunga dibayar di muka. Jurnal yang dibuat pada tanggal 1, sewa dibayar di muka, di debit 600.000, kas di kredit sebesar 600.000. Jika jurnal dicatat sebagai beban, sewa dibayar di muka, di debit 200.000, beban sewa di kredit sebesar 200.000. Jadi 600.000 kurang 400.000 sama dengan 200.000. Oke, jadi itu kita beri tepuk tangan untuk mereka. Jadi mereka sudah menjelaskan itu bahwa pencatatan itu sebagai harta dan beban. Di sewa dibayar di muka dicatat sebagai beban sekaligus dicatat sebagai harta. Oke, silakan kembali ke sepatu. Selamat siang Pak Guru, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Ani, saya Elsie, saya Laura, Saya Alphonse. saya Lia. Oke,
Peralatan di tanggal 31 Desember sebesar 2 juta rupiah, disusunkan sebesar 10% per tahun. Dari jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan di debit sebesar 200.000, akumulasi penyusutan di kredit sebesar 200.000. Terima kasih. Oke, jadi itu menyangkut jumlah penyusutan. Sekarang kita panggil mereka. Sekarang yang berikut berkaitan dengan penyusutan, mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan penyusutan aktivitas tetap. Saya berikan kesempatan. Pertanyaan yang berkaitan dengan penyusutan aktivitas tetap. Silakan. Saya mewakili kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan pengertian aktiva tetap. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pengertian aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang sifatnya permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Contohnya kendaraan, mesin, bangunan. Yang kedua, sebutkan metode-metode dalam penyusutan. Metode dalam penyusutan: 1. Metode garis lurus, 2. Metode saldo menurun, 3. Metode jumlah angka. Oke, jadi itu saja menyangkut pengertian dengan metode-metode yang digunakan dalam penyusutan aktivitas tetap. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Berapa nilai nominal dan jurnal penyesuaian nilai nominal? Silakan. Jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan berada di debit sebesar 2 juta dan perlengkapan berada di kredit sebesar 2 juta. Jadi beban perlengkapan di debit sebesar 2 juta dengan perlengkapan di kredit sebesar 2 juta rupiah. Itu dari 2.500.000 dikurangi dengan 500 hingga menjadi 2 juta. Itu nilai nominal, sedangkan jumlahnya beban perlengkapan dengan perlengkapan. Jadi seperti itu. Yang berikut, tadi juga ada sedikit penjelasan tentang metode dalam penyusutan aktivitas tetap. Ada metode garis lurus, jumlah tahun dan saldo menurun. Kalau misalnya rumus untuk mengetahui metode garis lurus itu adalah harga perolehan bulan umur ekonomis per nilai tahun, per periode. Maka sekarang coba catat soal ini. Misalnya penyusutan itu sama dengan penyusutan kesehatan itu sama dengan 32 juta. 32 juta dengan umur ekonomis 8 juta. Umur ekonomis 8 juta, masa manfaatnya adalah 5 tahun. Berapa penyusutan setiap tahun? Berapa penyusutannya? Oke, mantap. Angkatan. Mantap. Oke, good. Kita untuk pamungkas. Oke, jadi sampai di sini kita akhiri kegiatan kita hari ini.
Tetapi nanti minggu depan kita akan lihat materi tentang kertas kerja. Jadi sebelum kita akhiri ini, saya ingatkan sekali lagi, minggu depan nanti kita lihat materi tentang kertas kerja. Sebagai pemahaman nanti lihat di buku halaman 163, lihat nomor 4 dan 5 untuk kerja latihan soal di rumah. Itu saja. Jadi itu saja kegiatan kita hari ini. Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Dan baju pramuka saya minta pimpin kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan kegiatan kita berdoa. Oke, selamat siang.